Kasus poluan FN di Mojokerto, Jawa Timur yang membakar suaminya yang juga anggota kepolisian, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, Sabtu 8 Juni 2024. Tidak bisa dianggap hanya sebagai tindakan kriminal semata. Kasus ini bisa menjadi refleksi terkait kerentanan dan pentingnya ketahanan keluarga. Hasil penyidikan sementara Polda Jawa Timur menunjukkan, motif FN membunuh ialah karena suaminya kerap menghabiskan uang belanja keluarga sehari-hari untuk bermain judi daring. Padahal 3 anak mereka yang masih balita membutuhkan biaya. Pengajar sosiologi keluarga di UIN Walisongo Nur Hashim menyatakan, tindakan FN memang salah. Akan tetapi menyalahkan FN secara membabi buta, disertai sentimen kebencian pada perempuan juga tidak tepat. Sebab peristiwa tersebut dipicu faktor lain, yakni kegagapan keluarga dalam beradaptasi dengan perubahan internal, seperti kelahiran anak yang berpengaruh pada peran-peran dan tanggung jawab. Dalam kasus FN, ada sejumlah faktor yang membuat bebannya sebagai istri bertumpuk. Jika individu dalam keluarga gagal membangun resiliensi atau ketahanan keluarga, maka keluarga menjadi rentan berkonflik. Dari kacamata hukum, pengajar hukum pidana Universitas Binus Jakarta Ahmad Sofyan berpendapat, dugaan tindak pidana FN adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Maka pasal yang dikenakan adalah pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Pengenaan Undang-Undang PKDRT tersebut menunjukkan bahwa di antara suami dan istri tersebut ada konflik rumah tangga. Kasus FN juga menjadi perhatian Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani menyebut, semua pihak perlu memetik pelajaran dari peristiwa ini. Tindak pembakaran merupakan eskalasi masalah dan respons reaktif istri pada tekanan yang semakin besar di dalam perkawinan. Dari peristiwa tersebut ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, yakni bagaimana situasi kekerasan ekonomi dan psikis yang tidak segera mendapat bantuan bisa berujung petaka termasuk kematian. Kasus ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak intervensi lebih komprehensif pada persoalan KDRT, bahkan di dalam institusi kepolisian. Begitu juga dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam bentuk judi daring dan pinjaman daring.